tentang posisi orang sebagai anak dari Tuhan Yesus. Bicara tentang kasih karunia, bicara tentang pemeliharaan, penetapan, pilihan, luar biasa sekali. Bersyukur sekali karena dari hari ke hari orang semakin kuat di dalam Tuhan, orang semakin mengerti, memahami orang pe posisi. Ketika orang mengerti bahwa orang pe posisi ada di sini, orang mau bergerak ke depan semakin mantap. Tujuannya yang fokus orang semakin terarah bahwa orang hidup di dunia ini bukan cuma lahir, hidup, mati. Bukan begitu yang Tuhan Yesus konsep bagi orang sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak yang sudah dipilih, ditentukan, ditetapkan, dan dipelihara oleh Dia. Dia ingin supaya orang semua selain berharga di muka Tuhan Yesus memiliki arti dan berarti bagi pelayanan, berarti bagi Tuhan Yesus. Jadi dari inti dan orang hidup ini cuma satu, memuliakan nama Tuhan Yesus di mana saja orang pergi dan berada. Jadi orang memakai label hidup ini bukan orang penama doang, toh, tetapi orang memakai backgroundnya orang adalah Yesus Kristus. Jadi di mana saya orang pergi dan berada, apa saja yang orang lakukan, apa saja yang orang alami, semuanya itu orang harus ingat bahwa hidup ini adalah milik Kristus dan orang harus berharga dan berarti bagi Tuhan Yesus. Ada satu cerita di dalam Alkitab yang orang mau bahas sama-sama pada sore hari ini. Semua kenal tentang Raja Daud. Nah, kita mau bahas tentang Raja Daud di masa dia tua. Di masa tuanya banyak hal yang sudah dia lakukan pada masa hidupnya. Kalau mau bilang drama-drama, paling banyak tuh Daud kan dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Paling banyak sekali drama yang harus menjadi contoh, jadi teladan, jadi berkat bagi orang, jadi pelajaran bagi orang di masa sekarang ini adalah kehidupan dari Raja Daud. Tetapi orang tidak akan membahas dia kehidupan sejak dia lahir sampai dia mati. Tetapi ada satu kejadian yang dia alami ketika dia di masa dia tua. Terang akan baca di dalam 1 Raja-Raja 1. Di sana terang baca dulu 1 Raja-Raja 1. Terang akan baca ayat yang kelima saja. Kalau boleh baca sama-sama. 2, 3. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi Dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang muda serta 50 orang yang berlari di depannya. Jadi Adonia ini adalah anak Raja Daud yang keempat. Ada dia kakak yang terdahulu yang juga memberontak terhadap Raja Daud yang meninggal. Dan ketika ada satu waktu dia lihat dia papa tua, sakit-sakitan, dan dia merasa bahwa dia ini yang berhak untuk menjadi raja menggantikan Daud. Tetapi sebenarnya dia sudah tahu bahwa sejak awal Raja Daud sudah menetapkan bahwa Salomo akan menggantikan dia menjadi raja. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang lihat ini siapa ini Adonia. Dia
adalah anak Raja Daud yang ganteng, yang fasung, perawakannya bagus. Dan ada satu sisi yang berkaitan dengan, saya ingat dengan cerita yang mungkin pastor pernah posting di Torang Pe Grup Cafe. Ini Adonia ini adalah anak yang tampan luar biasa yang tidak pernah mendapat teguran dari raja, dari papanya. Jadi DP hidup suka-suka dia. Sepanjang DP hidup, satu kata pun Daud tidak pernah melarang. Jadi dia ini sebenarnya anak yang menjadi kebanggaan Daud dalam hal ketampanannya, kecakapannya, apalagi ya. Dan dia memang kalau dilihat secara fisik, dia memang calon raja yang cakap. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan ini menjadi satu kelemahan. Karena dia tidak pernah mendapat teguran dari Raja Daud. Kalau saya tidak salah, dia di ayat 6 ya, kalau tidak salah. Ayat 6 ya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi DP kakak-kakak sudah meninggal, jadi dia merasa bahwa sesudah DP kakak-kakak itu otomatis dia. Kan itu jadi tradisi kan, anak yang tua akan menggantikan posisi ayahnya. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingat tentang cerita yang pastor udah posting dan tentang salah satu narapidana yang akan menghadapi eksekusi mati di kursi listrik. Dia menulis surat kepada ibunya sebelum dia meninggal. Dia bilang bahwa, "Ibu, kalau kamu ada saat ini bersama dengan saya, sebenarnya kamu juga harus dihukum mati. Karena keadaan saya sekarang ini berkaitan erat dengan cara ibu mendidik dia waktu kecil. Sejak dia kecil, dia cerita di situ bahwa dia ketika dia ambil DP kakak pe barang, DP mama tidak tegur pada dia. Ketika dia ambil DP tetangga pe sepeda, DP mama tidak tegur pada dia, malah DP mama tahu bahwa itu sepeda ada tersembunyi di garasi. Tapi tidak ada teguran karena DP mama pe sayang. Kira-kira begitu DP garis besar. Jadi kasih sayang sebagai orang tua ini juga seringkali menjerumuskan orang pe anak-anak sehingga orang takut untuk menegur dia, jangan dia sakit hati atau bagaimana, sehingga akhirnya nih anak ini keluar dari jalur yang seharusnya dalam didikan orang tua, menjadi anak-anak yang kurang ajar, menjadi anak-anak yang menyakiti orang tua, menjadi anak-anak yang tidak berarti apa-apa dan menjadi musuh bagi semua orang. Karena dia ini anak yang akan dieksekusi, dia adalah pembunuh sampai menjadi seorang pembunuh, sehingga akhirnya pemerintah tidak bisa lagi mentolerir, akhirnya dia harus berakhir di kursi listrik. Dan itulah surat yang dia tuliskan kepada DP mama, bahwa ini juga DP mama punya andil dalam DP kehidupan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingat cerita ini dan saya dapat Tuhan Yesus kasih tunjuk ini cerita ini, bahwa sebagai orang tua, orang juga mengasihi anak-anak orang, tapi dengan didikan seperti Yesus yang Don selalu bilang begini kan, kalau terang tentang hyper grace, dan bilang jadi kasih karunia itu berlimpah-limpah. Jadi kalau boleh begitu, orang boleh bikin dosa juga. Iya toh? Kira-kira penyabarannya begitu dan
orang bisa bikin dosa karena Tuhan Yesus mengasihi orang berlimpah-limpah. Setiap kali orang melakukan kesalahan, maka Tuhan Yesus menutupi itu dengan kasih karunia demi kasih karunia. Itu ungkapan Rasul Paulus. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang sebagai anak-anak Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur sekali karena dari sekian banyak orang, saya, saudara, teman-teman semua adalah bagian yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah ditentukan Tuhan. Selain orang Israel ya, dia bisa keluar mengasihi bangsa-bangsa kafir yang termasuk orang-orang ini yang sudah dipilih dan ditentukan. Saya sangat bersyukur karena kalau tidak ada arti hidup ya, orang cuma hidup, lahir, hidup, mati, begitu, habis perkara. Tetapi ketika orang mengerti, menyadari bahwa orang ini adalah Tuhan Yesus, sehingga apapun yang orang lakukan, saya menyadari sebab sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, banyak sekali orang kekurangan. Banyak sekali. Saya pribadi, saya tidak mau bicara tentang suami, tentang anak, tentang saudara-saudara, tentang saya saja. Saya menyadari bahwa terlalu banyak kekurangan saya kalau misalnya harus dipilih oleh Tuhan sebagai pencipta menjadi bagian yang sesuatu yang berarti bagi dia. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kalau dalam hal berdoa memang saya menyadari saya kurang berdoa. Terus terang saudara, karena kadang-kadang sebagai Sesdian juga tahu sebagai ibu rumah tangga, bukan jadi alasan, sebenarnya bukan alasan. Tetapi kekurangan ini saya menyadari bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi saya, memampukan saya untuk pada saat saya di lembah, dia memberikan saya kekuatan, kemampuan, pengertian dengan cara yang luar biasa. Jadi ada saat-saat tertentu ketika sodrop rasa-rasanya sebagai mana-mana juga begitu. Dan saudara, Tuhan ini selalu memberikan saya pengertian bahwa ngana berharga bagi Tuhan. Tekanan-tekanan hidup membuat orang seringkali merasa sayang diri, merasa tidak ada arti, padahal sebenarnya tidak begitu. Tetapi secara manusia kadang-kadang tidak bisa dibilang orang sempurna. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa menyatakan bahwa saya sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak bikin dosa lagi, bukan. Tetapi ada salah satu tertentu bahwa hati ini kadang-kadang mau mengeluh, tidak bisa mengeluh. Dan kita mau mengeluh karena kita mengerti, saudara, kita mau mengeluh, Tuhan kita begini. Memang sebegitu tuh hidup. Memang anak hidup mesti kadang-kadang dibawa, mesti maraya, mesti disakiti, tersakiti, atau apa kayak istilahnya. Memang prosesnya mesti begitu. Ketika pengertian ini ada, ya memang ini proses supaya orang naik tingkat. Dan karena ada begitu kan nggak bisa dibilang bahwa orang maju atau naik level, kan tidak bisa toh. Sama deh kalau misalnya anak-anak sekolah, mereka harus ujian, toh, supaya mereka naik tingkat lagi. Dan ujian-ujian itu membuat anak-anak ini capek, membuat anak-anak ini juga stres menghadapi ujian. Tetapi itu membuat orang semakin maju, setingkat demi setingkat. Itu yang membedakan orang dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang mengerti bahwa orang hidup ini berproses. Cuma satu hal yang harus orang pahami benar, bahwa semarayanya orang, semenderitanya orang, sejatuh bagaimanapun orang, Tuhan Yesus tetap akan mengangkat orang. Ada ayatnya tahu pastor? Kita kurang mau tanya pastor, coba tampilkan dulu. Ada ayat bila kita jatuh, ada ayat itu, sekalipun kita jatuh, toh ada itu ayat. Tuhan tetap menopang orang, tetap mengangkat orang.
Demikian juga kalau misalnya yang saya kembalikan yang tadi, bahwa orang seringkali menjudge orang terlalu memfokuskan kasih karunia itu, bahwa kalau misalnya orang berbuat sesuatu maka biar bikin dosa, kasih karunia tutupi. Tidak, karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus itu ada ayatnya juga, karena salah Timotius itu, pastor yang lebih tahu itu, bahwa kasih karunia itu mendidik orang dalam kebenaran. Itu didikan. Jadi ketika ada ayat juga yang mengatakan bahwa kalau dia anggap orang anak, maka dia akan pukul orang, dia akan pukul dan hajar. Kalau orang sudah kena hajaran, kalau orang sudah pernah kena pukulan, orang hidup lempeng terus, orang tidak tanya, orang ini anak Tuhan atau bukan? Masih anak mau bilang masih anak, bukan, salah. Anak gampangan ini atau bukan? Begitu saudara. Ayat-ayat itu mendukung orang bahwa orang bisa mengerti. Kalau misalnya ada orang yang menjudge orang begini, ada ayat juga yang akan memberikan orang kekuatan bahwa ketika orang di dalam Yesus Kristus, orang tidak akan menjadi anak-anak yang gampang, tetapi dia akan mendidik orang dalam kebenaran. Dia akan mengangkat orang dari hari ke hari. Kalau orang jatuh, orang mau tengkurap, dia tetap angkat orang, karena dia orang adalah milik kepunyaannya, tidak mungkin dia biarkan. Nah, saudara-saudara sekalian, tentang cerita, kita kembali ke cerita tadi, bahwa akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Daud ini akhirnya dia direncanakan untuk dikudeta oleh anaknya sendiri. Tetapi sangat bersyukur karena Tuhan memberikan dia orang-orang yang luar biasa yang ada di sekitarnya dia, sehingga ada Nabi Nathan, ada Batseba sebagai istri, yang akhirnya Nabi Nathan suruh Batseba untuk menegur Daud, kasih tahu, kasih ingatkan lagi. Mungkin Daud so tua dan dia badan sudah lemah, sehingga ada hal-hal yang dia tidak ingat, dan ini memicu ini Adonai untuk mengangkat dirinya menggantikan Daud. Dan ketika Batseba ini diminta Nathan untuk menghadap kepada Daud, Daud ingat bahwa dia harus mengangkat, sebelum dia meninggal, dia harus mengangkat Salomo menjadi raja untuk menggantikan dia. Rencana-rencana Tuhan, walaupun kalau kita baca cerita selanjutnya, kalau orang baca terus, bahwa ini Adonai bukan cuma Adonia, hampir mirip, karena Adonia ini arti sebenarnya dia artinya bagus. DP arti Tuhan itu adalah Tuhanku. Kira-kira demikiannya. Coba nanti cari di Google. Kan iya, dari Adonai. Yahweh adalah Tuanku atau Tuhanku, kalau nggak salah begitu dah. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini akhirnya dia menghimpun ini, dia ambil ini Yoab sebagai panglima perang, dia ambil ini Imam Abiatar, berkompromi dengan dia untuk menggulingkan Raja Daud. Dan saudara-saudara sekalian, orang zaman sekarang begitu. Kalau kita lihat kan, kita ingat tentang orang organisasi dulu, ketika orang plesetkan tuh G, P, D, menjadi. Jadi kadang-kadang tidak boleh saudara, kalau orang pakai tentang hamba-hamba Tuhan untuk masuk di dalam mencampur adukan tuh keinginan politik orang, sampai akhirnya sama dengan ini Adonia ini, no? Jadi dia bikin pesta untuk mengangkat dirinya sebagai raja. Dia panggil ini seperti mau menunjukkan tuh kesalehan bahwa dia menjadi raja ini, walaupun ini kudeta, tetapi dapat dia berohani karena ada imam di situ, toh. Jadi kadang-kadang orang juga zaman sekarang seringkali mengangkat
mengambil hamba-hamba Tuhan untuk istilahnya dan mendoakan apa. Jadi sebenarnya ini cuma kedok saja supaya meloloskan tuh maksud dan tertentu. Dan akhirnya DP inti, akhirnya Salomo ini diangkat oleh sebelum dia meninggal, dia diangkat oleh ayahnya Raja Daud, menggantikan dia menjadi raja. Jadi ini menjadi, kalau kita pilih ya saudara, ini Adonia ini agak bertolak belakang dengan anak sulung yang tak hilang di dalam rumah kan. Karena kalau anak sulung ini dia bilang begini pada papa, aku telah berbuat semua yang Bapa yang terbaik dan buat Bapa, tetapi aku tidak mendapat satu lembu pun untuk bersuka cita bersama teman-teman. Kambing domba. Dia malah berusaha untuk menyenangkan DP Bapak. Tetapi kan dalam hal ini sama kalau Raja Daud beda. Kalau Raja Daud malah dia tidak menegur ini anak, padahal suka melakukan hal-hal yang bertolak belakang. Jadi kalau saya pikir DP inti sebenarnya komunikasikan. Komunikasi. Jadi orang perlu saling berkomunikasi, orang tua dengan anak itu jangan sampai putus, karena kadang-kadang ini jadi akar segala permasalahan, kesalahpahaman dan pengertian yang tidak tidak sejalan. Dan juga salah satu yang ingin saya sampaikan bahwa Salomo ini sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa dia yang harus menggantikan Daud untuk menjadi raja, karena Tuhan mau supaya dia yang akan mendirikan bait Allah. Dia yang harus mendirikan bait Allah. Dan bukan suatu kebetulan juga bahwa Salomo ini adalah garis keturunan langsung dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kita, dia mendirikan baitnya sendiri, yaitu Torah semua ini. Torah ini adalah bait Allah, baitnya dia. Jadi Roma kalau saya tidak salah di sana dikatakan bahwa tahukah kau bahwa kamu adalah rumah Allah yang kudus. Jadi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, orang harus bersyukur. Dari mulai perjanjian lama itu, orang juga mesti belajar. Karena dari sana turun sampai dapat orang ini. Jadi asal muasalnya orang ini dari mana sampai orang ada sekarang. Bahwa Tuhan Yesus berencana seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan Tuhan tidak punya rencana B, satu. Dia cuma rencana A. Jadi kalau dia gariskan begini, biarpun misalnya sama Adonai ini, bahwa dia sebenarnya berhak menjadi raja, DP perawakan, DP segala memang berpeluang besar untuk menduduki jabatan ayahnya. Kalau Tuhan bilang nyanda. Demikian juga orang sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah dikuduskan, sudah ditebus, sudah ditetapkan, sudah dipilih dan dipelihara oleh Tuhan Yesus, maka orang semua ini pasti tidak akan hilang. Orang tidak akan hilang. Dia akan memampukan orang ketika orang dalam keadaan susah. Dia mampukan orang, beri orang kekuatan supaya orang mampu keluar sebagai anak-anak yang menang di dalam dia, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi orang perlu berencana. Ada ayat di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa kalau orang merencanakan sesuatu, orang harus katakan bahwa kalau Tuhan Yesus kehendaki, maka saya harus melakukan ini, dan ini. Semuanya atas kehendak Tuhan. Jadi orang tetap berencana, tetapi orang menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan tidak usah khawatir saudara, karena saudara hidup sudah ditetapkan. Waktunya sudah ditetapkan, mau baking ini hari ini, baking. Besok baking ini, walaupun orang berencana baking ini, maka kalau Tuhan arahkan di lain, orang harus jalani juga dengan ucapan syukur.
Karena orang mengerti segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita adalah baik. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anak Tuhan Yesus. Jadi dia turut bekerja, apapun yang kita lakukan, tindakan apa yang kita lakukan, dia turut bekerja di dalamnya. Cuma satu, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang semua. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Jadi mari orang maju terus, yakin bahwa hidup ini sudah ditentukan oleh Tuhan, dan orang akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau orang jatuh, orang sakit hati, sakit, menjerit, orang cuma boleh bilang, oh Tuhan, kasih tambah iman, percaya, tambahkan percayaku, dan berikan kekuatan, kemampuan. Karena kemenangan pasti. Kemenangan Tuhan sudah bilang kamu pasti menang. Cuma ini proses toh. Ini proses yang kadang-kadang orang sama mau mentok di situ, sama mau mentok, tapi tidak akan mentok, saudara. Itu cuma seolah-olah seperti menurut pemahaman orang manusia, kedagingan orang, seperti semua kandas. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus punya rencana-rencana indah buat Kenzo, buat Karen, buat Bapak Nolfi, buat Bapak Sanli, Pak Eri, Pak Mansai, Pastor Jerry, Pastor Jen. Semua Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan orang. Buat saya, Tuhan Yesus tetap baik. Mari orang tetap maju. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang, sama dengan hikmat yang Tuhan kasih Pak Pastor, Pak Erik, Pak Stanley, untuk mengajak teman-teman yang lain memahami tentang kebenaran firman Tuhan, pakai itu. Karena kita kadang-kadang kita rasa bukan situs kita. Tetapi kalau memang baku dapat dengan orang yang Tuhan tentukan, memang dia mesti mengerti sesuatu, kadang-kadang kita juga bingung. Kita ini bukan fasilida, dan kita tidak fasih. Kita termasuk orang yang pemalu, dan termasuk orang yang demam panggung. Sering demam panggung. Tetapi saya menyadari ada waktu-waktu tertentu ketika bicara dengan orang lain, sama dengan air dan mengalir dan begitu. Untuk ayat-ayat dan keluar begitu, walaupun kita kurang terdapat di mana gitu. Ayat di mana terdapat di mana. Tetapi itu ayat-ayat firman Tuhan itu, saya tahu bahwa Tuhan menginginkan saya bicara kepada seseorang, kepada orang itu misalnya, dan itu ayat dapat ingat, dan dia dapat ingat terus, kamu bisa. Dan ada beberapa orang yang memang saya tidak kenal, yang ketika ketemu cuma halo, cuma bertanya dulu dari mana, kage baku dapat, kamu sudah cerita tentang Yesus, kage semua mengalir begitu. Kau sangat bersyukur karena ini orang juga memahami, bukan karena saya, tetapi Tuhan memberikan dia pengertian, walaupun keterbatasan saya untuk berbicara, untuk menerangkan itu tidak selancar orang-orang yang sudah dikaruniakan demikian. Tetapi itulah cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong orang lain, melalui orang yang sudah paham, atau melalui orang lain di benua mana, di tempat mana. Itu kedahsyatan kuasa Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua bersyukur, menyadari bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang tetap baik dalam kehidupan orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian dan saya serahkan kepada pastor. Mungkin mau lanjut, kalau mau bertanya Pak Pastor juga. Oke, Pastor Jerry. Oleh
Adonia. Adonia, Tuanku adalah Yahweh. Menarik juga, cuma kita sering salah sebut. Adonai itu Tuan. Kalau Adonia, Tuanku adalah Yahweh. Adonai itu sebutan untuk Yahweh, sebutan pengganti untuk Yahweh. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu artinya apa, Ibu Jane? Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan itu Echad yang esa. Tuhan kita, Tuhan itu Allah kita, Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, orang Yahudi menyimpan kata Jehovah itu disakralkan. Jadi yang orang ucap Adonai Elohenu, Adonai Echad. Secara gramatikal, posisi Adonai itu setara dengan Yod-He Vav-He. Itu proper noun. Nah, tapi kalau ini Adonia, ini luar biasa, nama yang indah sekali. Ya. Dan memang Daud punya banyak kegagalan. Absalom memberontak. Rupanya ini Daud ini pengsayang anak. Ya kan? Adonia itu anak keempat. Dia menjadi pesaing utama dari Salomo. Ya. Sedikit nyambung cerita. Ada beberapa puluh tahun yang lalu ada teman yang teman sekolah. Ya. Dia tahu bahwa kita punya anak hanya satu, dan dia tahu kita punya karakter ya keras. Dia bilang, "Kiapa kok ngana didikan sampai anak keras sekali?" Ya, kita cuma menyosingkan. Kalau anak satu-satunya kita gagal didik, kita lebih baik lempar ke neraka. Ini ada guna. Kalau satu-satunya. Kalau anak ada barete 12, kita gagal didik 1, 2, 3, masih ada yang lain. Ini anak yang satu. Ya. Saya pernah baca suatu kisah nyata. Itu di negeri Cina. Itu kisah nyata tahun 1500-an, 1600-an. Dia ada keluarga petani yang memang hidup miskin. Papanya bekerja banting tulang jadi buruh tani. Anaknya cuma satu, perempuan. Ya. Lalu ini anak perempuan ini merasa perlakuan papanya tidak adil. Ya, tidak adil. Papanya paksa dia harus berjuang, pokoknya semua harus keras. Sesuatu yang bertentangan dengan keadaan di sekitar anak-anak perempuan yang mengalami perlakuan yang spesial. Ya. Anak perempuan ini sampai kepahitan sama papanya. Lalu singkatnya papanya meninggal. Ya. Dan anak perempuan ini penasaran, apa sih yang sedang disimpan papanya.
ya, dengan kekerasan yang luar biasa. Lalu dia cari di lemari pakaian, ya ini sebenarnya tidak pantas disebut lemari, ya karena mereka sangat miskin, jadi hanya ada tumpukan baju. Lalu dia dapat satu kotak yang sudah sangat tua. Dia buka kotaknya, dia dapat selembar surat. Ya. Dia baca tulis tangan papanya, anakku, papa tahu bahwa kamu sangat kecewa dengan cara didik papa. Ya. Tapi ya, itulah yang papa dapat lakukan, karena hidup ini sangat keras, tidak ada belas kasihan. Akhirnya anak perempuan ini dapat mengerti, ya, dunia ini tidak ada belas kasihan terhadap. Kamu harus kerja keras. Jadi puluhan tahun anak perempuan ini kepahitan. Tapi papanya di akhir surat dia bilang, satu saat kamu akan mengerti. Waktu itu saya didik anak. Sangat keras. Dan akhirnya saya dapat artikel kecil ini. Saya setuju dengan kisah nyata. Ya, satu saat Karen akan mengerti. Kalau tidak fight, maka ke depan kita tidak tahu, karena satu saat kita akan kembali. Ya. Des khotbah hari ini kena sekali. Ya. Daud lemah di dalam mendidik. Ya. Dan dia mengalami pemberontakan dari anak-anaknya sendiri. Ya. Tapi itulah, mesti ada ini kisah Daud baru orang bisa belajar. Ya. Bahwa hidup ini memang tidak mudah. Ya, semuanya berproses. Ya. Oke, sekali hari ini baru kita ada dengar ada Adonia. Kita sudah putar-putar ini baca. Baru kita tahu kalau Adonia itu adalah Tuanku adalah Yahweh. My Lord is Yahweh. Tolong kasih tunjukan Pak Erik. Adonia, my Lord is Jehovah. Ya, luar biasa ya. Oke, kalau ada mau bertanya disilakan, tetapi karena kita semua sudah kenyang, nanti juga sebentar nanti Pak Erik akan berdoa untuk rencana perjalanan Puan besok pagi-pagi, mungkin jam 5 dia sudah harus ada di bandara. Ya.